Halo semuanya, kembali lagi di channel Laptop Sugus. Kali ini channel Laptop Sugus akan memberikan satu tips dalam membuat objek simbol button. Nah, biasanya dalam membuat media interaktif, kita paling sering membuat objek button dalam mendesain halaman user interface atau user interaktif, di mana objek button ini berfungsi untuk menampilkan halaman tertentu yang dituju atau menjalankan perintah tertentu ya, misalnya klik play atau stop dan lain sebagainya. Jadi di dalam objek button ada action script yang digunakan. Sudah tentu dalam proses pembuatannya juga banyak menimbulkan permasalahan ya. Salah satunya yang paling sering di sini, objek button tidak berfungsi ketika diklik. Nah, itu salah satunya, dan masih banyak lagi permasalahan yang akan saya bahas pada video kali ini. Oke, kembali buka aplikasi Flash-nya. Di sini saya menyiapkan satu dokumen sederhana yang berisi objek. Ini akan saya jadikan button ya. Nah, yang pertama, permasalahan dalam proses pembuatan button yaitu objek button tidak menyatu dengan teks. Nah, ini sebenarnya permasalahan klasik ya. Jadi, buat sebagian orang mungkin tidak akan mempermasalahkan karena ya fine-fine saja selama objek buttonnya tetap berada di posisi itu dan tidak akan berubah. Nah, contoh di sini saya akan membuat objek button yang bertuliskan merah. Ya, biasanya objek button itu ada teksnya ya sebagai identitas. Jadi ketika membuat objek button, seringkali kita fokus dengan bentuknya ya, misalnya kotak ini. Kemudian yang pasti kita seleksi, lalu convert to symbol. Nah, contohnya di sini simbol 1 type button. Registrasinya tengah-tengah ya. Klik OK. Nah, sementara seperti ini teksnya tidak hilang, hanya saja dibawa ke belakang. Nah, ini kalau kita geser, teksnya masih ada. Nah, caranya ini karena masih satu layer, kita klik kanan, kemudian pilih Arrange, Send to Back. Ya, jadi teksnya dibawa ke depan lagi. Nah, permasalahan utama di sini, bagi yang mengalami permasalahan ya, dengan teks yang tidak menyatu dengan button, ketika misalnya sudah jadi button, ya, kita klik objek button, ini rasanya teksnya sudah ikut terseleksi ya. Padahal sebenarnya teksnya masih pisah. Ketika dipindahkan, nah kita lupa dengan teksnya ini belum menyatu. Ya, seperti ini kita dua kali kerja jadinya. Ya, harus menyeleksi dua kali atau mungkin harus seleksi secara keseluruhan. Nah, ini karena backgroundnya kosong jadi tidak masalah di blok. Tetapi kalau sudah ada objek background di layer bawahnya, ya di layer yang di bawahnya, tentu akan menyulitkan juga. Atau contoh kasus lain misalnya ketika kita ingin mengatur ukuran ya. Nah, dalam kondisi kita harus terburu-buru, nah ini kadang lupa apakah teksnya sudah ikut terseleksi apa belum. Nah, kita resize, ternyata teksnya tetap tidak berubah. Nah, sebaiknya agar lebih efisien waktu ya, ketika membuat objek button, teksnya itu kita masukkan ke dalam objek button. Nah, kalau sudah seperti ini caranya, ya kita cut teksnya atau kita hapus, kita buat lagi di dalam objek button ya. Ini contoh saya cut, kemudian kita masuk ke dalam objek button, dan di sini di copy paste ya. Tambahan sedikit, ketika kita paste objek, Flash di sini memposisikan center stick ya, acuannya center of stick. Sedangkan kita ingin center point-nya di bagian objek button ya. Nah, jadi ini fungsi registration entries-nya di tengah-tengah agar ketika menggunakan align ya, align horizontal center, vertikal. Nah, objek yang kita ya posisikan itu tepat di tengah-tengah berdasarkan center point objek, bukan center point stick-nya. Nah, semoga sampai di sini paham ya maksudnya. Oke, kembali ke topik di mana button sudah menyatu dengan teksnya ya, atau teksnya menyatu dengan bentuk objek buttonnya. Nah, di sini masih dalam satu layer ya.
Ini terkadang juga menyulitkan kita dalam menyeleksi ya. Kalau pada kasus tertentu mungkin akan sulit diseleksi. Kalau ini mungkin masih bisa. Klik objek teksnya, yang terseleksi objek teks. Nah, klik bagian bentuknya, yang terseleksi adalah bentuk kotak. Nah, ketika misalnya di bagian over kita ingin modifikasi, nah, ini tentu akan menyulitkan kalau misalnya masih dalam satu layer. Sebaiknya di sini layer teks dan bentuk buttonnya ini dipisah. Ya, kita bisa lakukan, kita blok ya. Kemudian klik kanan, distribute to layer. Ya, seperti itu. Sehingga di sini terpisah ya. Nah, ini menyisakan satu layer kosong, bisa kita hapus. Nah, intinya bentuk objek dan layer teks sudah terpisah. Ya, nanti kita bisa kunci ya. Nah, seperti itu ya. Oke, kita bisa kunci nanti misalnya backgroundnya ini. Ya, jadi backgroundnya tidak aktif itu ya. Oh, sorry, ya. Nah, itu caranya. Intinya di sini teksnya masuk ke dalam objek button ya, sehingga memudahkan kita ketika memindahkan objek atau meresize. Ya, tidak perlu khawatir nanti teksnya itu sudah terseleksi apa belum. Oke, itu permasalahan yang kadang buat sebagian orang agak menjengkelkan ya kalau misalnya harus bekerja cepat. Nah, permasalahan yang kedua adalah button tidak berfungsi ketika diklik. Nah, ini ada banyak faktor ya. Nah, ini sudah jadi button. Pertama, pastikan buttonnya sudah berisi action script. Ya, ini kalau dijalankan jelas belum berfungsi karena memang belum berisi action script. Ingat, objek button itu harus diisi action script baru berfungsi. Nah, saya akan mengisi dengan action script yang memanggil objek dengan nama file merah spasi 2 ya. Nah, jadi ini yang akan saya tampilkan melalui klik button merah ini. Oke, saya tinggal paste ya. Saya sudah copy paste tadi scriptnya. Scriptnya sama seperti sebelumnya. On release kemudian load movie 6. Di sini saya masih menggunakan sistem pemanggilan. Kalau misalnya ada yang menggunakan go to end play, nanti ingat nomor frame-nya yang dituju itu nomor frame berapa. Yang pasti sesuaikan dengan frame yang dituju ya. Nah, di sini pemanggilan nama file yang menjadi acuan. Kalau pada action script-nya misalnya salah ya, salah satu komponennya hilang, misalnya tanda kurungnya hilang, tidak sengaja misalnya terhapus. Ini gunanya kita untuk cek sintak. Kalau muncul error berarti ada masalah. Sudah dipastikan ketika dijalankan tidak akan berfungsi ya. Nah, pastikan di sini action script-nya lengkap. Kemudian yang berikutnya, ketika nama file yang dituju, ini khusus untuk load movie 6. Nah, ketika namanya tidak sama ya, di sini kita buat merah spasi 2. Kita coba dulu ya. Nah, mau ya berfungsi. Ternyata nama filenya di sini berbeda. Saya akan rename di sini. Ya, nama filenya merah tanpa spasi ya, merah 2 itu tanpa spasi. Nah, ini ketika dijalankan, nah muncul seperti ini di bagian output. Tidak tampil ya, tidak muncul error, tidak ditemukan nama file yang merah spasi 2. Yang ada di sini hanya file merah 2 tanpa spasi. Nah, jadi hati-hati dalam penamaan file. Sebaiknya kalau ingin aman, tidak ingin ribet atau rumit, sebaiknya gunakan nama file satu kata ya. Nah, jadi sesuaikan nama filenya biar sama ya. Kadang-kadang, nah karena di sini spesifiknya adalah file swf yang dipanggil harus berisi .swf. Nah, kalau ini juga hilang. Ingatnya sih nama file merah 2. Ya, tetapi lupa itu merah 2 itu apa? File gambar, apa video, apa file format apa yang dipanggil?
Nah, kita perjelas di sini ya. .swf. Jadi pastikan action script-nya benar. Nah, itu dari segi action script ya. Kalau sudah benar, sudah pasti akan berfungsi. Nah, lalu bagaimana kalau misalnya action script-nya sudah benar, cek sintaks sudah oke, tidak ada error, tetapi tidak berfungsi juga. Nah, ini terkadang ada yang buttonnya 2 kali proses. Maksudnya 2 kali proses itu buttonnya 2 kali di convert ya, sudah jadi button. Ini perhatikan di properties, tanpa sengaja atau mungkin lupa, objek itu dijadikan button lagi. Nah, perhatikan di sini kasusnya. Biasanya kalau yang sampai 2 kali objeknya itu dijadikan button, biasanya belum sampai mengisi action script ya. Nah, saya pakai contoh di sini sudah ada action script-nya. Jadi kalau misalnya sudah ada action script dari button yang pertama, ini anggap button yang pertama. Anggap saja saya lupa bahwa button ini sudah berisi action script dan sudah jadi button pastinya ya. Nah, lalu saya jadikan button lagi. Ya, anggap namanya simbol 2. Oke, ini sudah ada 2 simbol ya, dan ini berada di objek simbol 2. Keterangannya instead of simbol 2. Ya, karena pada objek button yang pertama sudah berisi action script. Nah, ini diklik, dia mau tetap berfungsi. Tetapi akan berbeda kondisinya jika sebaliknya. Saya akan break apart dulu ya. Di sini ada perintah break apart untuk memecah file, mengembalikan ke versi sebelumnya. Ya, jadi saya akan break apart, klik kanan break apart. Ya, ini kembali ke objek button yang simbol 1. Saya hapus dulu yang simbol 2 ya. Oke. Nah, kembali ke panel action dulu. Nah, anggap kondisi sebaliknya. Kalau tadi sudah berisi action script tetapi ceritanya buttonnya 2 kali di convert, entah lupa atau sengaja atau tidak sengaja itu ya. Nah, sekarang saya akan hapus dulu action script-nya. Oke, biasanya ini yang paling sering terjadi. Belum mengisi action script, ini lupa atau tanpa sengaja, buttonnya dijadikan button lagi. Saya lakukan convert yang sama ya, convert lagi, simbol 2 button. Ya, kita aktif di simbol 2 ya. Kalau masuk ke dalam objek button, di dalamnya ini button dengan nama simbol 2. Double klik lagi. Ya, ini objek button simbol 1 di mana sudah pisah ya. Ya. Oke. Keluar. Kita aktif otomatis di objek simbol yang kedua, yang terakhir ya. Nah, buka panel action script, kemudian diisi action script. Nah, seperti itu ya. Ini sudah benar action script. Cek sintaknya, no error, aman. Save test movie. Klik. Nah, disinilah akar permasalahannya. Kenapa tidak mau? Jelas tidak mau. Karena kondisinya di sini di dalam objek button itu ada button. Ya, meskipun action script-nya sudah benar. Tetapi di dalam objek button dengan nama simbol 2 ini ada objek button dengan nama simbol 1. Ini objek button yang pertama yang kita buat. Ya, yang di dalamnya sudah terpisah layernya ya, antara layer background dan layer text. Nah, jadi masalahnya di sana. Ketika misalnya kita membuat objek button, kemudian ini belum diisi action script ya. Saya hapus lagi. Membuat objek button, kemudian dijadikan objek button lagi, barulah diisi action script. Nah, itulah yang membuat button itu tidak berfungsi. Tetapi bila kalian ingat ya bahwa objek button yang pertama kita isi action script, nah ini akan beda ceritanya. Ya, kadang-kadang dalam kondisi seperti ini tidak ada yang tahu ya objek mana yang berisi action script. Kalau seperti ini sudah pasti mau, karena yang bekerja adalah objek button yang pertama yang di dalamnya ini. Nah, mungkin biar tidak bingung ya, sebaiknya kalau sudah 2 kali convert simbol, caranya ngecek sama seperti tadi, masuk dalam objek button, double klik lagi, pastikan cek. Kalau sudah type-nya di sini terakhir adalah shape atau text, berarti ini adalah
objek button yang pertama. Nah, di sini ada dua jenis simbol ya. Simbol button berarti ini sudah terjadi 2 kali convert button ya. Nah, sebaiknya di sini kita break apart atau bisa dengan cara Ctrl B. Break apart. Nah, break apart pertama dia kembali ke simbol button yang pertama. Kalau break apart lagi, ini akan mengembalikan ke posisi semula sebelum jadi button. Nah, hati-hati nanti ya. Oke. Nah, pastikan hanya sekali saja di convert jadi simbol button, itu cara amannya. Dan sebelum mengisi action script, pastikan klik objeknya dulu, lihat type-nya. Ya, apakah sudah jadi button apa belum? Kalau belum jadi button, masih berupa shape atau grafik, ya masih bisa aman ya. Tetapi kalau sudah jadi button, jangan lagi dijadikan button, langsung diisi action script. Dan pastikan action script-nya benar ya. Nah, seperti itu ya. Oke, itu permasalahan yang sering terjadi dalam membuat button ya. Nah, silakan dicek projectnya apakah buttonnya ada yang double. Kalau misalnya ada yang double, solusinya bisa break apart, dipecah dulu, atau dicari button yang pertama, diisi action script. Pasti mau ya. Nah, selanjutnya permasalahan yang ketiga terkait dengan pembuatan button ya. Di sini button berfungsi normal, tetapi sulit untuk diklik. Nah, contohnya seperti apa? Di bawah ini teks merah ini akan saya jadikan button dulu ya. Biasanya ini terjadi pada objek button yang hanya berupa teks saja ya, button by text. Di sini saya kasih nama btn txt ya, biar cepat. Type button registrasi center. Nah, untuk action script-nya saya samakan ya. Saya isi action script dulu. Ini saya copy, kemudian paste di sini. Oke, ini action script sudah benar ya. Tidak ada masalah. Kita save lalu test movie. Nah, perhatikan pada bagian pointernya. Nah, rupanya di sini ketika menunjuk area button, pointernya berubah-ubah ya. Lagi berupa bentuk tangan, kemudian bentuk tanda panah. Nah, jadi area aktif buttonnya ini mengikuti bentuk teks ya, mengikuti lekuk karakter hurufnya, misalnya di huruf H ini. Nah, kalau kita menunjuknya tidak pas di bagian huruf, ya button tidak aktif ya, maksudnya area buttonnya tidak aktif. Nah, ketika berubah bentuk tangan, barulah area button aktif, dan itu kalau diklik, barulah dia mau bekerja dan berfungsi ya. Nah, kenapa bisa seperti itu? Beda dengan yang di atasnya ya, di area manapun aman ya. Tidak harus kita teliti menunjuk di bentuk font tertentu ya. Ini karakter huruf yang standar ya, type fontnya Arial. Kalau misalnya menggunakan font yang lebih rumit lagi, mungkin akan sulit, usernya akan mengklik tombol di sini, harus mencari celah dulu. Nah, ini permasalahannya ada di bagian karakter. Oke, kita masuk dulu ke objek button ya, double klik. Jadi cara pertama untuk mengatasi ini, perhatikan pada bagian timeline button, itu ada up, over, down, dan hit. Nah, waktu itu saya sudah pernah menjelaskan over, down seperti apa, kemudian hit adalah area aktif. Nah, kondisi seperti ini kita bisa memanfaatkan frame hit sebagai area aktif. Nah, kita perlu membuatkan bentuk kotak ya sebagai area aktif button. Nah, di sini saya akan membuat bentuk kotak di frame hit. Jadi buat keyframe dulu di sini. Kemudian ini bebas warnanya ya, karena tidak akan kelihatan nanti. Saya akan gunakan bentuk kotak seperti itu ya. Ya. Oke, jangan khawatir, ini tidak akan terlihat.
hanya di frame hit saja. Ini sebagai area aktif. Jadi jika pointernya menyentuh area kotak ini, bentuknya akan berubah menjadi bentuk tangan. Artinya ketika diklik, button akan berfungsi. Oke, keluar. Kita test movie lagi. Sekarang dengan bebas kita mengarahkan di area teks ini ya, tidak perlu harus di bagian lekuk karakter hurufnya ya. Jadi yang penting menunjuk di area teks ini. Di luar itu berubah lagi. Nah, aman ya. Itu cara pertama jika mengatasi button yang by text ya, artinya button yang hanya berupa teks saja. Oke, kita kembali ke bagian button, masuk lagi. Solusi kedua. Oke, ini saya hapus dulu di bagian keyframe hitnya. Clear keyframe. Oke, anggap seperti tadi ya, saya hilangkan dulu framenya, seperti itu. Nah, ini seperti semula ya. Nah, seperti itu. Ini masalahnya sebenarnya ada di bagian karakter ya. Kita klik objek teksnya, ini masih berada di dalam objek button. Perhatikan di bagian properties. Nah, jadi ini pengaruh dari anti-alias ya. Perhatikan di sini anti-aliasnya for animation. Ya, sekarang kita ubah. Kalau biasanya kita memilih use device font. Nah, kalau pakai use device font pun bisa ya. Nggak masalah. Kita coba test movie. Nah, ternyata aman ya. Ya. Solusi kedua, lebih simpel daripada yang tadi ya. Tidak harus membuat area aktif di frame hit ya. Kemudian selain use device font, kita bisa juga memilih anti-alias for readability. Test movie lagi. Ya, aman ya. Dimanapun diklik aman. Jadi yang membuat bermasalah tadi agak sulit untuk diklik itu ketika kita aktif di anti-alias for animation. Nah, seperti itu ya. Jadinya fungsi area buttonnya hanya di bentuk karakter ya. Kemudian kalau kita pilih bitmap text, sama juga. Nah, seperti itu. Bahkan kualitas gambar hurufnya pun berubah ya. Nah, sebaiknya kita aktif di anti-alias for readability ya. Kalau untuk membuat button yang berupa teks only ya. Bisa juga memilih use device font. Nah, itu solusi yang kedua ketika bermasalah terhadap button ya. Ketika buttonnya sulit untuk diklik. Kemudian masih seputar karakter juga. Jadi selain memilih atau mengatur anti-alias, kita juga pastikan untuk tidak mengaktifkan selectable. Karena kalau ini aktif, itu artinya nanti apapun yang kita buat menggunakan fitur teks, itu akan bisa diseleksi, kemudian di-copy ya, sama seperti kita seleksi file di Google atau di platform lain. Ya, jadi intinya teks itu bisa diseleksi kalau fitur selectable ini aktif. Nah, seperti apa jadinya? Test movie lagi. Nah, ini bukannya berubah jadi bentuk tangan, malah jadi bentuk typing ya, type tool jadinya. Nah, ini dan ini bisa diseleksi seperti itu. Beda dengan yang di atas ini. Ya. Tuh. Nah, hati-hati nanti. Pastikan selectable ini tidak diaktifkan kalau memang tidak perlu ya. Cukup aktif di anti-alias readability atau use device font. Nah, use device font itu wajib dipakai jika kita menggunakan dynamic text ataupun input text. Karena ini adalah static text, jadi cukup readability saja. Itu sudah menjadi solusi kalau misalnya membuat objek buttonnya berupa teks saja. Nah, selanjutnya adalah permasalahan yang banyak terjadi dalam proses pembuatan button,
yaitu button tidak diduplikat. Nah, maksudnya seperti apa? Perhatikan di sini. Jadi ketika sudah membuat satu objek button, pastinya kita akan membuat objek button yang lain ya, tetapi teksnya berbeda ya. Ukurannya tetap sama, bentuknya sama, tetapi teksnya yang berbeda. Nah, yang paling sering dilakukan yaitu copy paste ya. Kita bisa lakukan copy seperti itu ya. Saya tahan tombol kontrol, lepas. Nah, lalu yang di bawahnya saya akan ganti dengan teks misalnya kuning itu ya. Nah, kenapa button sebelumnya yang di atas ikut berubah? Oke, inilah masalahnya. Kembali dulu. Oke, perhatikan pada bagian properties. Button merah yang sebelumnya itu simbol 1, jadi sumbernya adalah objek simbol 1. Sedangkan button merah yang kedua yang akan kita modifikasi, akan diedit, itu masih sumbernya 1 juga. Jadi kalau salah satu diubah, yang lainnya juga akan berubah jika bersumber daripada satu objek. Nah, jadi solusinya adalah yang di library juga harus diduplikat. Bukan hanya di stake saja yang di copy atau duplikat. Di sini juga harus digandakan ya. Diubah menjadi simbol 2. Artinya objeknya harus berbeda nama ya. Di Flash itu tidak menerima objek yang namanya sama ya. Misalnya ada 2 objek button tetapi namanya sama, tidak bisa seperti itu. Nah, solusinya di sini setelah copy ya, copy stake, kita tentukan di mana posisinya. Kemudian setelah copy, klik kanan duplikat simbol. Atau di menu modify simbol. Nah, ini duplikat simbol. Nah, dengan menduplikat simbol di sini proses untuk menggandakan atau copy paste yang ada di library. Jadi di library biar terpisah juga ya. Di sini misalnya simbol 2 itu ya. Ini sama seperti membuat objek button baru, hanya saja prosesnya dari objek yang sudah ada ya. Tidak lagi kita harus membuat dari awal dengan ukuran yang berbeda. Nah, kalau sudah seperti ini, perhatikan lagi di library. Ini sudah terpisah ya antara simbol 1 dan 2. Button merah yang di atas simbol 1, sedangkan button merah yang di bawahnya simbol 2. Dengan begini kita lebih leluasa untuk merubah ya, edit misalnya ganti teksnya. Ini jadi kuning misalnya ya. Nah, oke, solusi sudah terpecahkan yaitu dengan cara menduplikat simbol. Oke, itu tadi permasalahan yang sering terjadi dalam proses pembuatan objek button ya. Jadi silahkan dicoba pada projectnya. Kalau misalnya ada problem di mana salah satunya di antara itu, ya silahkan coba terapkan cara-cara yang tadi ya. Oke, silahkan dicoba pada projectnya.